Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Filian, NIM 2121096 dari kelas PII 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah materi pembelajaran fikih dengan dosen pengampu Ibu Putih Anandali, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya mendapatkan materi untuk menjelaskan tentang umrah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu umroh. Kita akan bahas pengertian daripada umroh. Umroh menurut bahasa artinya yaitu ziarah. Sedangkan menurut syarak ataupun menurut istilah, umroh adalah menziarahi Ka'bah ataupun mengunjungi Ka'bah, mendatangi Ka'bah. Umroh dengan cara melakukan tawaf di sekelilingnya. Atau selanjutnya yaitu bersa'i antara Safa dan Marwah dan mencukur ataupun menggunting rambut dengan cara tertentu. Dan ibadah ini dapat dilaksanakan pada setiap waktu. Nah, itu adalah pengertian daripada umroh. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum umroh. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, umroh hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan ibadah haji. Ibadah haji hukumnya wajib apabila ia adalah orang yang mampu melaksanakannya. Namun, ibadah umroh hukumnya yaitu sunnah. Baik ia mampu melaksanakannya ataupun tidak, hukumnya tetaplah sunnah. Selanjutnya yaitu syarat daripada umroh. Apakah kita sudah termasuk sebagai orang yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan umroh? Ayo kita bahas satu-satu. Syarat yang pertama yaitu Islam. Seseorang bisa melaksanakan ibadah umroh apabila ia beragama Islam. Jikalau ia tidak beragama Islam, maka tentunya ia tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Syarat yang selanjutnya yaitu berakal sehat. Seorang muslim bisa melaksanakan ibadah umroh apabila sehat akalnya, sehat mentalnya, dan juga sehat jiwanya. Jikalau akalnya bermasalah ataupun jiwanya bermasalah, tentu itu akan mengganggu ia untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ia juga tidak memenuhi salah satu syarat daripada melaksanakan ibadah umroh. Syarat selanjutnya yaitu balik. Apabila seorang muslim telah berakal sehat, namun ia belum balik, maka ia belum memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah umroh. Syarat balik bagi seorang perempuan yaitu apabila ia telah mengalami masa menstruasi, melewati masa menstruasi, dan bagi seorang laki-laki apabila ia telah mimpi basah. Itu adalah balik. Syarat selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka ini bagi seorang budak. Namun pada saat sekarang ini tentunya tidak ada lagi budak yang akan kita temui. Dan syarat yang terakhir yaitu istitoah. Apa itu istitoah? Istitoah artinya adalah mampu. Mampu yang seperti apa? Jadi, seseorang muslim yang berakal sehat, balik dan merdeka dapat melaksanakan ibadah umroh apabila ia telah mampu dari segi materi, fisik, maupun keimanan. Apabila salah satu dari kemampuan tersebut kurang, maka ia tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Contohnya saja, ia tidak mampu dari segi materi. Apakah ia bisa melaksanakan umroh? Apakah ia bisa melaksanakan ibadah tersebut? Dan contohnya lagi, apabila seorang tidak mampu dalam segi hal fisik, ia adalah seorang yang berpenyakitan, harus dirawat di rumah sakit. Apakah tentu ia bisa datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh? Tentunya tidak. Jadi, syarat-syarat yang telah saya sebutkan, baik itu Islam, berakal sehat, balik, merdeka, maupun istitoah, itu harus dipenuhi seorang muslim untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Yang selanjutnya yaitu rukun umroh. Dalam melaksanakan ibadah umroh, sama halnya dengan ibadah lainnya, umroh pun memiliki rukun-rukunnya sendiri. Yang pertama yaitu ihram. Apa itu ihram? Ihram yaitu niat dalam mengerjakan ibadah umroh. Selanjutnya yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yakni berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali.
Selanjutnya yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Yakni mencukur ataupun menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Dan yang terakhir yaitu tertib. Sama halnya dengan ibadah yang lain, semua rukun ibadah umroh semuanya harus berurutan. Tidak boleh terbalik-balik. Tidak boleh tawaf dulu baru ihram. Ataupun sa'i dulu baru tawaf. Tidak boleh. Semuanya harus berurutan. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu adalah rukun daripada ibadah umroh. Selanjutnya, yaitu wajib umroh. Ada 2 wajib umroh, yaitu yang pertama niat ihram dari mikot. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam ataupun denda. Wajib umroh selanjutnya yaitu meninggalkan dari segala larangan umroh, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan ibadah haji. Kita pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tata cara pelaksanaan umroh. Tentunya jikalau kita membahas tata cara pelaksanaan umroh, kita tidak bisa terbebas dari rukun-rukun umroh. Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat dalam melaksanakan ibadah umroh. Melakukan ihram dengan niat umroh dari miqat makani, yaitu tempat yang telah ditentukan. Lalu bagaimana bacaan ataupun niat daripada umroh? Dia ada 2 versi. Yang pertama yaitu versi pendek. Niatnya seperti labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Itu adalah versi yang pendeknya. Lalu bagaimana dengan versi yang panjangnya? Versi yang panjangnya yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu adalah versi yang panjangnya. Jadi kita bisa memakai dua-duanya, baik itu versi yang pendek ataupun yang panjang. Nah, ketika kita melaksanakan ihram, kita dianjurkan sebelum ihram itu untuk mandi terlebih dahulu. Mandinya seperti apa? Mandi layaknya kita mandi junub. Ataupun kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian jikalau ada. Lalu pada saat ihram kita juga dianjurkan untuk memakai pakaian ihram, di mana pakaian ihram laki-laki yaitu 2 lembar kain ihram, yaitu adanya sarung dan juga penutup pundak. Sedangkan pakaian ihram bagi wanita yaitu pakaian yang disyariatkan sebagaimana seorang muslimah. Dan ketika kita berihram, kita melaksanakan ibadah umroh, kita dilarang, seorang wanita, seorang muslimah, dilarang untuk memakai penutup wajah seperti cadar ataupun niqab. Dan kita juga dilarang untuk memakai sarung tangan. Dan ketika kita telah selesai melaksanakan atau maksud saya membacakan niat daripada ibadah umroh ataupun ihram, kita dianjurkan untuk membaca bacaan yang seperti ini. Ataupun bacaan ini disebut dengan talbiyah. Kita dianjurkan untuk membaca bacaan talbiyah. Seperti apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Oke. Jadi bacaan tersebut sering kita dengarkan dan itu adalah bacaan talbiyah di mana seorang laki-laki diharuskan untuk mengeraskan suaranya dan seorang perempuan cukup membacakannya dengan suara yang lirih. Lalu untuk niat yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya yaitu tawaf. Kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran, yang mana putaran tersebut dimulai daripada sudut Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Tawaf tersebut bisa dikatakan dengan ketika kita melaksanakan tawaf disunahkan bagi kita untuk berlari-lari kecil pada 3 kali putaran yang pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran selanjutnya. Jadi itu adalah sunnah, kita bisa melaksanakannya
bisa juga tidak. Tapi jikalau kita melaksanakannya, tentu akan ada pahala tersendiri yang akan kita dapatkan. Nah, ketika kita melaksanakan tawaf ataupun mengelilingi Ka'bah, dan ketika kita berada di antara rukun Yasmani dan Hajar Aswad, maka kita dianjurkan untuk membaca doa keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah bacaan yang dianjurkan ketika kita melaksanakan tawaf. Untuk rukun yang selanjutnya yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i artinya yaitu berlari-lari kecil. Kita berlari-larinya dari mana ke mana? Ketika kita melaksanakan sari, kita akan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali putaran. Dan ketika kita balik dari Marwah ke Safa itu juga dihitung 1 kali putaran. Jadi ketika kita setelah selesai melaksanakan 7 kali putaran, kita akan berakhir di Bukit Marwah. Dan ketika kita telah sampai di dua bukit tersebut, baik itu Bukit Safa maupun Bukit Marwah, kita dianjurkan untuk berhenti sejenak untuk memanjatkan doa. Doanya bebas, tidak ada patokan ataupun standar tertentu. Kita bebas memanjatkan doa apa saja sesuai hajat ataupun keinginan kita. Dan ketika kita menaiki Bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, itu pun jika memungkinkan kita melihat Ka'bah, maka kita dianjurkan untuk membaca bacaan ini yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah wa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, jadi itu adalah bacaan yang dianjurkan ketika kita berlari kecil menuju Bukit Safa hingga kita melihat Ka'bah. Selanjutnya yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul yaitu menggunting ataupun memotong rambut. Seminimalnya rambut yang kita potong yaitu sebanyak 3 helai rambut. Dan bagi laki-laki akan lebih baik dan dianjurkan apabila ia mencukur habis rambutnya, atau kita lebih sering mengenalnya dengan istilah botak. Dan ketika kita setelah selesai melaksanakan tahallul, maka terbebaslah diri kita dari segala hal yang dilarang pada saat ihram. Dan ketika tahallul telah diselesaikan, maka itu menandakan kita telah selesai melaksanakan ibadah umroh. Dan itu adalah tata cara melaksanakan ibadah umroh secara singkat. Lalu, apakah ibadah umroh ini ada undang-undang yang mengaturnya di Indonesia? Tentunya ada. Undang-undang penyelenggaraan umroh itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Oke, baiklah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan, saya sampaikan mengenai materi saya kali ini, yaitu materi tentang umroh. Di sini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.